Kita memasuki yang ketiga Advent. Minggu ketiga Advent dikenal dengan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Kita bersukacita karena Tuhan akan datang untuk memenuhi janjinya untuk menyelamatkan. Tuhan akan bersorak gembira atas bumi. Pembacaan dari kitab buat Zefania. Bersorak-sorailah, hai putra Sion, bergembiralah, hai Israel. Hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan sudah dekat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, bergembiralah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah. Apakah yang harus kami lakukan? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Masa Advent adalah masa mempersiapkan jiwa, berefleksi diri untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Pada masa Advent tersebut, biasanya di setiap keluarga tersedia Advent Krans atau lingkaran Advent. Adventus yang artinya kedatangan. Saya lingkaran Advent. Lingkaran saya ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi semata, melainkan mempunyai makna dari setiap lambang-lambang yang menyertai lingkaran Advent tersebut. Lingkaran Advent ini tidak mempunyai awal dan akhir. Lingkaran tersebut melambangkan Tuhan yang abadi tanpa awal dan akhir, Alfa dan Omega. Lingkaran ini dihias dengan beberapa jenis daun cemara yang selalu hijau sepanjang musim. Daun-daun cemara yang sentiasa hijau dan hidup melambangkan Yesus Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Dan buah-buah beri yang berwarna merah melambangkan butir-butir darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk kita. Di beberapa tempat yang tidak memiliki lingkaran hijau ini, mereka menambahkan pita berwarna ungu agar kita ingat. Dalam hidup ini kita selalu bertobat. Mari kita bertanya pada Lilis. Hai Lilis, apa kabar? Apa maksudmu menghiasi gereja ini? Dan mengapa warnamu demikian? Apa maksudnya? Oke, akan kami terangkan. 1. 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 1
yang terdiri dari 3 batang berwarna ungu dan 1 batang berwarna merah muda, bahwa 4 minggu lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan di hati. Lilin ungu melambangkan pertobatan. Kita harus bertobat agar pulihlah hati kita yang berharap dengan penuh cinta, sukacita dan damai menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Yang cemas berharap, yang suka mengeluh bersukacita, yang membenci dan dendam ganti mencintai, yang bermusuhan berdamai. Hai lilin Advent pertama, apa kabar? Pesan apa yang akan kamu sampaikan? Saya lilin Advent minggu pertama. Saya berwarna ungu. Satu minggu ini saya mau mengajak untuk berharap akan kedatangan Tuhan, agar layak menyambut Dia Sang Almasih. Saya Advent minggu kedua. Pada minggu kedua ini, ilmu yang kedua mengingatkan kita tetap setia, mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Yesus. Sering orang memanggilku dengan sebutan lilin Betlehem, yang berarti yang melambangkan bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Persiapkanlah Betlehem hatimu dengan penuh cinta, memberi tanpa pamrih, dan menerima apa saja dengan penuh syukur. Halo teman-teman, saya Advent minggu ketiga. Kebanyakan orang mengenal aku dengan sebutan manis lilin begitu. Dalam bahasa Latin berarti sukacita, dan saya dinyalakan selama sepekan, makanya disebut minggu begitu. Saya berwarna merah muda, melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan karena hari Natal telah dekat. Ada di antara umat juga menyebutkan lilin ketiga ini adalah lilin gembala, karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada para gembala atau kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Warna merah muda atau merah jambu atau warna putih itu berasal dari campuran warna ungu dan warna putih, yang mana warna putih berarti sukacita akan hari Natal. Pada hari Natal nanti, warna keempat lilin akan diganti dengan lilin putih yang melambangkan bahwa masa Advent sudah selesai. Seluruh jiwa raga umat yang bertobat telah menjadi putih, suci, dan murni bagi Tuhan Sang Almasih. Saya lilin Advent minggu keempat. Minggu keempat yang memiliki arti khusus perdamaian. Pada minggu keempat ini akan ditandai dengan penyalaan keempat batang lilin yang terdiri dari 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Pada minggu keempat di masa Advent ini mengingatkan kita tentang pemilihan Tuhan Sang Pemilik semesta alam. Ada pula yang menyebutkan lilin keempat ini lilin malaikat. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangan. Di beberapa tempat pada kaki keempat lilin yang menghiasi lingkaran Advent diberi alas atau tanda berwarna biru yang meletakkan Bunda Maria di tengah-tengah lingkaran Advent, agar bersama Bunda Maria kita menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Di masa Advent, setiap malam saat semua anggota keluarga berkumpul untuk makan malam, pada kesempatan inilah Bapak atau Mama atau wali dalam keluarga menyalakan lilin pada lingkaran Advent sesuai dengan jumlah lilin dalam pekan tersebut. Dilanjutkan dengan doa makan guna mengingatkan kita kembali akan pertemuan Tuhan. Semoga kita dapat melakukan kegiatan ini dalam keluarga. Advent 1, kita nyalakan lilin pengharapan. Advent 2, kita nyalakan lilin pengharapan dan kasih. Advent 3, kita nyalakan lilin pengharapan, kasih, dan sukacita. Advent 4, kita nyalakan lilin pengharapan, kasih, sukacita, dan damai. Selamat memaknai masa Advent di tahun ini dalam keluarga.
Ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menenangkan
suster ADM bersama anak-anak ya, anak sanggar Persada. Persada rencananya persaudaraan sahabat darah mulia. Berarti pendidikan di bawah bimbingan suster-suster ADM. Terima kasih banyak. Ini surprise ya, untuk kami semua. Tadi saya datang, saya kaget ada apa ini? Karena tidak ada pemberitahuan sama sekali bahwa akan ada dari komunitas anak sanggar Persada. Jadi terima kasih banyak. Kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita patut berterima kasih karena yang pertama cuaca yang baik sekali hari ini bersahabat sehingga harus bulan sampai dengan selamat di stasiun dan sehingga semuanya berjalan dengan baik dan untuk pesan ini untuk teman-teman yang stasiun kami untuk kreatif bisa melatih anak-anak dengan baik dan sudah beberapa kali tampil di stasiun yang kami kunjungi. Minggu yang lalu kami mengunjungi stasiun dan anak-anak Persada juga hadir di sana. Dan nanti kami ada kunjungan lagi ke tempat-tempat lain dan kami mohon dukungan doa dari Bapak Mama. Semoga kegiatan kami selain kegiatan kami, mungkin kegiatan-kegiatan lain nanti kami bisa lakukan. Iya. Ada tanaman apa yang sangat bagus? Kenapa tumbuh padi? Karena mereka tanam jagung atau tanam padi? Kalau tanam padi
maju. Ayo maju Arni. Maju Arni. Ayo maju. Maju Nona. Mereka ini menjadi pendoa orang tua dan anak-anak ini. Maju Susan. Ya, jago. Pastor ada 2, suster, ayo bagus sekali. Paten minta supaya diabadikan dan pas suster Paulina Bapak dan suster pas di sana. Karena anak ini banyak dan dosanya terbatas, maka saya kasih pada orang tua menjadi pendoa kalau anak-anak dapat panen, saudara. Itu Ronce ada maju. Mana dia bapak? Ronce. Yang calon imam. baru kikir robo. Kita bisa ada cari waktu untuk pergi mengunjungi stasi sebelah lagi, suster. Peniru, ikut jalan tadi ke sana di ujung Jakarta Katakombe. Bisa ikut Pantura, atau juga bisa ikut jalan yang ini ke sana. Ya, ini juga untuk promosi panggilan. Semoga semakin banyak anak-anak kita yang tertarik untuk hidup dan bekerja di kebun anggur Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan.